Mengenang sejarah gelar kesatria dari Inggris kepada SBY, apakah ini sebuah kebetulan? Ditulis oleh Nafis Sewar di sewar.com. Halo, selamat datang di channel Tanda Seru. Banyak yang tidak tahu jika Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY pernah menerima gelar Knight Grand Cross in the Order of Bath dari Kerajaan Inggris. Ayo ngaku, pasti banyak yang tidak tahu bukan? Sama penulis juga baru tadi. Gelar yang diterima oleh SBY itu bukan gelar sembarangan loh, karena gelar itu cukup prestis di kalangan pemimpin negara dan hanya orang tertentu yang bisa menerima gelar tersebut. Dalam situs resmi Kerajaan Inggris royal.gov.uk tertera informasi soal sejarah gelar tersebut. Ada beberapa orang pemimpin asing yang telah menerima penghargaan tersebut, antara lain Presiden Amerika Serikat Ronald Reagan, Presiden Prancis Jacques Chirac, dan Presiden Turki Abdullah Gül. Mungkin setelah ini, para pendukung Demokrat pasti merasa sangat bangga karena junjungannya pernah mendapatkan gelar istimewa dari Kerajaan Inggris. Presiden Jokowi bisa nggak dapat penghargaan dari Kerajaan Inggris seperti SBY? Mungkin seperti itulah nyinyiran mereka. Tapi tunggu dulu, pernahkah kita berpikir kenapa SBY bisa mendapatkan gelar istimewa dari Kerajaan Inggris tersebut? Apakah SBY itu seperti tokoh James Bond 007, mata-mata milik pemerintah Inggris? Tidak mungkin dan jangan mimpi. Lalu kenapa seorang pemimpin di Asia Tenggara atau Indonesia bisa mendapatkan gelar istimewa dari Inggris? Yuk kita telusuri sejarahnya. Beberapa tahun lalu, proposal pembangunan train 3 kilang LNG di Tangguh, Papua dan British Petroleum atau BP Brau Ltd, perusahaan minyak dan gas milik pemerintah Inggris, sempat ditolak oleh BP Migas, tetapi akhirnya disetujui oleh pemerintahan saat itu. Anehnya, persetujuan itu diberikan sebulan setelah bersamaan dengan pemberian gelar Knight Grand Cross in the Order of the Bath oleh Ratu Elizabeth II kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 31 Oktober 2012. Saat kunjungan SBY ke Inggris, Perdana Menteri Inggris saat itu David Cameron memberikan kejutan dengan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden SBY atas persetujuan kepada BP Brau. Saat itu Kedutaan Besar Inggris juga merilis informasi jika perusahaan Inggris atau BP Brau baru saja menandatangani proyek LNG senilai 12 miliar US dollar. Ini merupakan terobosan luar biasa bagi pertumbuhan perdagangan dan investasi Inggris di pasar berkembang Indonesia, kata Cameron. Bahkan SBY merasa sangat tersentuh setelah disambut jamuan mewah oleh Ratu Inggris. Ini adalah hari ketiga dari kunjungan resmi saya sebagai Presiden RI. Saya sangat tersentuh oleh kehangatan penyambutan yang ditunjukkan oleh Yang Mulia Ratu Elizabeth, kata SBY. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM saat itu Jero Wacik membantah tudingan bahwa pemerintah Indonesia menyetujui proyek BP di Tangguh karena Presiden SBY dianugerahi gelar kesatria. Presiden mendapat gelar itu urusan lain, bukan barter, tidak ada hubungan dengan gas Tangguh, katanya. Juru bicara kepresidenan SBY saat itu, Teguh Faizaisyah, meminta media tidak berspekulasi. Terlalu spekulatif, ujarnya. Presiden BPPLC Regional Asia Pasifik saat itu, William Lynn, juga menampik tudingan itu. Ratu Inggris tidak tahu apa-apa tentang Tangguh, tidak ada alasan menghubungkan kedua hal itu, kata dia. Penulis menemukan informasi di media lain terkait update proyek ini. Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas saat itu, Amin Sunaryadi, menambahkan proyek tersebut sedianya telah disiapkan sejak lama. Saat pengajuan Plan of Development atau POD, nilai investasi diperkirakan sebesar 12 miliar US dollar. Dulu POD-nya diperkirakan nilai investasinya 12 miliar US dollar, tapi realisasinya setelah tender terlaksana itu diperkirakan nilainya nanti sekitar 8 miliar US dollar. Jadi memang ada harga yang lebih murah, pungkasnya. Jika Jero Wacik, salah satu elit Demokrat yang menjabat sebagai Menteri ESDM, saat itu membantah tudingan bahwa pemerintah Indonesia menyetujui proyek BP di Tangguh karena Presiden SBY dianugerahi gelar kesatria. Itu hak dia. Kami sebagai orang awam berpikir secara sederhana saja. Dari sekian banyak perusahaan asing di Indonesia, kenapa perusahaan Inggris yang direstui untuk membangun train ketiga di kilang LNG Tangguh, Papua? Apakah sebuah kebetulan 1 bulan setelah SBY dapat gelar istimewa dari Kerajaan Inggris, lalu perusahaan Inggris dapat proyek di Papua? Yang jelas SBY untung dapat gelar prestisius dari Kerajaan Inggris, dan perusahaan Inggris juga untung bisa dapat proyek di Papua. Jadi silahkan rakyat menilai sendiri gelar kesatria dari Inggris yang diterima oleh SBY saat itu. Apakah ini sebuah kebetulan? Bagaimana menurut Anda? Ahok tampar Amin Rais,
Blog Rokan resmi jadi milik RI, ditulis oleh Nina Nur di sewar.com. Halo, selamat menyaksikan channel Tanda Seru. Tuduhan Jokowi antek asing kerap dilontarkan berbagai pihak, terutama oleh para pendemo dan netizen kadrun yang dulu kita sebut kampret. Entah sudah berapa kali ada demo yang isinya menuduh Jokowi sebagai antek asing. Misalnya, demo oleh Himpunan Mahasiswa Islam atau HMI Cabang Bandar Lampung pada bulan April 2015. Lalu oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI dalam aksi demo mereka pada bulan Mei 2015. Juga oleh Gerakan Mahasiswa Pembebasan Solo Raya dalam aksi demo mereka pada bulan Maret 2015. Tuduhan antek asing ini terus saja mengemuka, padahal Presiden Jokowi sudah membuktikan berbagai usahanya untuk mengembalikan pengelolaan sumber daya alam Indonesia ke tangan bangsa Indonesia. Sementara yang dulu bikin sumber daya Indonesia dikelola dan diambil negara asing bukannya di zaman Presiden Soeharto. Kok para pendemo itu tidak pernah menyebut Soeharto sebagai antek asing? Amin Rais yang kerap menyuarakan agar Jokowi turun dari jabatan Presiden RI selalu melontarkan berbagai tuduhan keji kepada Jokowi. Berasa lebih tahu cara mengelola negara ketimbang Presiden Jokowi. Hingga pada suatu momen di pertengahan tahun 2018, Amin Rais pun menantang nyali Presiden Jokowi. Waktu itu Amin Rais masih menjabat sebagai petinggi PAN. Kalau betul Blok Rokan bisa kembali ke Ibu Pertiwi, ke Pertamina, itu adalah sebuah terobosan luar biasa. Cuma berani enggak Pak Jokowi? Kalau berani luar biasa, kalau nggak berani ya apa boleh buat, kata Amin Rais. Tantangan Amin Rais ini langsung dijawab pemerintah waktu itu dengan menyatakan akan menyerahkan pengelolaan Blok Rokan ke Pertamina. Tentu saja itu baru pernyataan, belum terrealisasi. Amin Rais bisa jadi sudah malu, tantangannya dijawab pemerintah. Namun karena belum jadi kenyataan, Amin Rais pun masih punya muka untuk berbagai macam kelakuan tak elok yang dia pamerkan menjelang Pilpres 2019 waktu itu. Nah, hari ini tepatnya jam 00.14 tengah malam atau dini hari tadi, PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR, unit usaha PT Pertamina Persero, secara resmi telah melakukan alih kelola Blok Rokan dari PT Chevron Pacific Indonesia atau CPI. Jika dihitung sejak barel minyak pertama kali diangkat pada tahun 1952, maka sudah sekitar 70 tahun Blok Rokan dikuasai oleh pihak asing. Produksi minyak mentah yang sudah diambil dari Blok Rokan selama 70 tahun itu mencapai belasan miliar barel. Blok Rokan disebut sebagai harta karun migas Indonesia. Produksinya pernah menembus 1 juta barel per hari pada masa puncaknya pada tahun 1973. Sekarang ini Blok Rokan yang luasnya 6.453 km persegi ini menghasilkan sekitar 165.000 barel minyak per hari atau sekitar 24% produksi minyak nasional. Dan untuk meningkatkan produksi pasca alih kelola ini, Pertamina menargetkan mengebor sebanyak 161 sumur baru pada periode Agustus hingga Desember 2021. Presiden Jokowi dibantu oleh jajaran Pertamina bersama Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah menuntaskan pengambil alihan ini. Sebelumnya, Presiden Jokowi sudah membubarkan mafia minyak petrol yang konon disebut dilindungi oleh SBY. Lalu Jokowi juga mengambil alih Blok Mahakam. Presiden Jokowi juga menjalankan program BBM satu harga yang menyamakan atau menurunkan harga BBM di pelosok-pelosok Indonesia hingga sama dengan harga umum. Tentunya yang paling epik, walaupun bukan termasuk migas tapi perlu disebut, adalah ketika Presiden Jokowi berhasil membawa Indonesia mengakuisisi mayoritas saham Freeport. Dan sekarang Blok Rokan sudah dituntaskan. Dengan kata lain, tamparan keras sudah dilayangkan dengan sempurna ke arah Amin Rais serta pada pendemo dan gerombolan kadrun yang selalu menyebut Jokowi antek asing. Gimana rasanya? Pedes kan? Sosok yang kalian tuduh dan fitnah macam-macam, yang kalian suruh mundur, padahal sudah banyak membangun Indonesia hingga pelosok, yang jalan tolnya, bandaranya, pelabuhannya, dan jembatannya turut kalian nikmati, yang tidak pernah membalas tuduhan dan fitnah kalian dengan proses hukum, melainkan dengan hasil kerja yang bermanfaat buat rakyat. Sekarang kembali menampar teriakan-teriakan kalian, sementara kalian sudah berbuat apa buat negara dan bangsa ini? Selain demo, teriak-teriak di jalan, bahkan hingga merusak fasilitas umum ketika berdemo. Apa yang sudah kalian berikan buat negara? Lain kali, kalau mau demo atau menuduhkan fitnah ke Presiden Jokowi, jangan lupa ngaca dulu. Jangan lupa juga nanti pada tanggal 17 Agustus 2021, mengingat momen resminya alih kelola Blok Rokan ini sebagai hadiah buat bangsa dan negara dalam rangka HUT kemerdekaan RI dari Presiden Jokowi. Selalu dari kura-kura. Bagaimana menurut Anda?